Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat dan nikmatnya kita masih diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam menjalankan aktivitas kita. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Saya Hayatun Nufus, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kitab Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah yang dikarang oleh Habib Ahmad Ibni Zain Ibni Halawi Al-Habashi yang lahir pada tahun 1069 dan wafat pada tahun 1144 Hijriah. Nafa'anallah bi ulumihi fid dharaini. Amin. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bab haji hingga sampai pada doa kunut syafi'i. Baiklah, langsung saja kita masuki pada pembahasan haji yang terletak pada halaman 37. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju haji. Wa ammal hajju, adapun haji, fahuwa khamisu arkanil islami, adalah rukun kelima dari rukun Islam. Wa huwa fardun ala kulli muslimin mukallafin hurrin, yaitu suatu kewajiban bagi setiap muslim yang mukallaf, yang merdeka. Wa kadzal umratu fil umri marratan bisyartil istita'ati. Begitu juga umroh seumur hidup sekali dengan syarat memiliki kemampuan. Apa yang dimaksud dengan kemampuan di sini? Wahiya an yamlika ma yahtaju ilaihi fi safarihi ilal haji dhahaban wa iyaban, yaitu memiliki apa-apa yang dibutuhkannya di dalam perjalanan haji pulang dan perginya. Wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu ila ruju'ihi, dan nafkah bagi orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya sampai kepulangannya dari haji. Di sini dijelaskan bahwa haji merupakan rukun kelima dari rukun Islam, dan ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan, dan begitu juga dengan umroh, yakni minimal dilakukan seumur hidup sekali bagi muslim yang memiliki syarat kemampuan tersebut, yakni memiliki apa-apa yang dibutuhkannya di dalam perjalanan haji, dan juga nafkah bagi orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya sampai kepulangannya dari haji nanti. Wa a'malu al-haji thalathatu asya'a. Adapun ibadah haji terbagi menjadi 3 hal. Apa-apa saja itu? Yakni arkanun wa wajibatun wa sunanun, rukun-rukun, kewajiban-kewajiban, dan juga sunnah-sunnahnya. Selanjutnya adalah rukun-rukun haji. Arkanul haji, rukun-rukun haji. Fal arkanu khamsatun, rukun haji ada 5. Apa-apa saja itu? Al-ihramu, ihram. Yang dimaksud ihram ini adalah wa huwa niyatut dukhuli fil haji awil umrati, yaitu niat menjalankan haji atau umroh. Wa yustahabbu an yaqula ma'adzalik, dan disunahkan dengan mengucapkan nawaitul hajja awil umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Adapun yang artinya adalah saya berniat haji atau umroh dan berihram karena Allah Ta'ala. Wala yusihul ihramu bil haji illa fi ashhurihi,
dan tidak sah ihram untuk haji terkecuali pada bulan-bulan wahya Syawalun, bulan Syawal, wa Dzulqa'dah, bulan Zulqaidah, wa asyru Dzilhijjati, dan 10 pertama Zulhijjah, wa akhiruha tulu'u fajri lailatin nahri, dan akhir waktu ihram itu pada terbitnya fajar malam Id. Wa bakil arkani, dan rukun-rukun lainnya apa saja itu? Al-wukuf bi Arafah, yaitu wukuf di Arafah, wa tawaful ifadati, tawaf ifadah, wasa'yu atau sa'i, wal halku, al-halku, awit taksir, al-taksir atau mencukur rambut. Adapun sa'i yang dimaksud ini adalah berlari dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali, lalu dilanjutkan dengan al-halku. Wukuf di Arafah ini yakni berdiam diri di Arafah. Dan tawaf ifadah yakni berkeliling Ka'bah sebanyak 7 kali, dan Ka'bah berada di sebelah kiri yang dimulai dari Hajar Aswad. Tawaf ini dikerjakan setelah wukuf di Arafah, dan apabila seseorang belum melakukan tahallul awal, pelaksanaannya itu harus tetap menggunakan pakaian ihram. Dan apabila seseorang sudah melakukan tahallul awal, maka sudah diperbolehkan menggunakan pakaian biasa. Mengenai waktu pelaksanaannya, dapat dimulai saat lewat tengah malam pada tanggal 10 Zulhijjah setelah bermalaman di Musdalifah. Selanjutnya adalah arkanul umroti, rukun umroh. Wa arkanul umroti, rukun-rukun umroh, hiya arkanul haji illal wukufa falaysa minha, yaitu mencakup semua rukun haji terkecuali wukuf di Arafah. Wajibul litawafi, diwajibkan pada tawaf, yakni satrul aurati, menutup aurat, wa taharatu minal hadatsaini wa minan najasati, suci dari 2 hadas dan suci dari najis. Wa an yakuna sab'a taufatin fil masjidi wal baitu an yasarihi wa huwa kharijun anhu, dan dilakukan putaran sebanyak 7 di dalam Masjidil Haram dan Ka'bah berada di sebelah kirinya. Dan dia berada di luar Ka'bah. Wa yajibu an yakuna sa'yu sab'an, dan diwajibkan sa'i sebanyak 7 kali. Wa ba'da tawafin, yang dilaksanakan setelah tawaf. Wa an yabda'a bis Safa wa yahtima bil Marwah, yakni dimulai tawaf ini dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa sa'i ini dilakukan sebanyak 7 kali dan dilaksanakan setelah dilakukannya tawaf yang dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Selanjutnya adalah wajibatul haji, kewajiban haji. Wajibatul haji, kewajiban haji, al-ihramu minal miqati, ihram dari miqat atau batas ihram, wal mabitu bi Musdalifata lailatan nahri, mabit atau bermalaman di Musdalifah pada malam Id, wal mabitu layaliyat tasyriqi bi Minan, dan bermalam di Mina pada malam-malam tasyrik, warromyu, melempar jumroh, tawaful wada'i,
dan tawaf wada atau yang disebut dengan tawaf perpisahan. Mikot ini yakni boleh dilakukan pada tanggal 1 Syawal sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah. Pada malam tasyrik diwajibkan untuk bermalam di Mina, kemudian dilanjutkan untuk melakukan tawaf wada. Tawaf wada ini yakni sebagai tanda telah mengakhiri kegiatan haji, maka ditutup dengan tawaf wada tersebut. Sunanul haji, sunah haji. Wa amma sunanu, apa aja ini sunahnya? Fakullu masiwal arkani wal wajibati. Semua kegiatan haji selain rukun dan kewajiban haji. Faman taroka ruknan lam yasih hajjuhu. Barang siapa yang meninggalkan rukun haji, maka tidak sah hajinya. Wala yahillu min ihramihi, dan tidak lepas dari tahallul sampai selanjutnya adalah sunanul haji, sunah haji. Sunanul haji, sunah haji. Wa amma sunanu, apa saja ini sunahnya? Fakullu masiwal arkani wal wajibati. Semua kegiatan haji selain rukun dan kewajiban haji. Faman taroka ruknan lam yasih hajjuhu. Barang siapa yang meninggalkan rukun haji, maka tidak sah hajinya. Wala yahillu min ihramihi hatta ya'tiya bihi, dan tidaklah lepas dari tahallul sampai melaksanakannya. Wala yajburuhu damun wala ghairuhu, dan tidak dapat diganti dengan dam atau denda atau lainnya. Jadi meninggalkan rukun haji itu maka hajinya dianggap tidak sah dan juga tidak dapat diganti dengan dam atau denda. Wasalah satun manal arkani la tafutuhu madama hayyan. Ada 3 rukun yang tidak hilang waktunya selama dia masih hidup. Apa saja itu? Yakni at-tawafu, tawaf, was-sa'yu, sa'i, dan wal-halqu, al-halqu. Wa man taraka syai'an minal wajibati soha hajjuhu walazimahu damun. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu dari kewajiban-kewajiban haji, maka hajinya sah. Akan tetapi diwajibkan untuk membayar dam. Wa alaihi itsmun in lam yu'dzar. Dan dia akan mendapatkan dosa jika meninggalkannya tanpa uzur. Wa man taraka syai'an minas sunani fala syai'a alaihi. Dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu dari sunah-sunah haji, maka ditimpakan apapun kepadanya. Walakin tafutuhul fadilatu. Akan tetapi dia tidak mendapatkan keutamaannya. Jadi ada 3 rukun yang tidak hilang waktunya selama dia masih hidup, yakni tawaf, sa'i, dan halqu. Jika ihram tadi ada batas waktunya, yakni dari 1 Syawal hingga 10 Zulhijjah, dan wukuf Arafah juga ada waktunya. Nah, ketiga rukun tersebut tidak ada waktunya, yang artinya bisa dikerjakan selagi hidup. Jikalau seseorang meninggalkan kewajiban-kewajiban haji, maka hajinya akan tetap sah dan diwajibkan untuk membayar dam atau denda tersebut. Dan jikalau dia meninggalkannya tanpa udzur, maka dia akan mendapatkan dosa. Dan jikalau
barang siapa yang meninggalkan sesuatu dari sunnah-sunnah haji, maka ditimpakan apapun kepadanya, akan tetapi dia tidak akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang akan diperoleh jika kita melaksanakan sunnah-sunnah haji. Wa yahrumu satru ra'sir rajuli, dan diharamkan menutup kepala bagi laki-laki, wa wajhil mara'atil muhrimaini au ba'dihima, dan penutup wajah bagi perempuan bagi yang berihram, ataupun menutup sebagian kepala laki-laki dan wajah bagi perempuan. Wa izalatuz zufri wasya'ri, dan diharamkan memotong kuku atau rambut. Wa dahnu sya'ri ra'si wallahyati, dan menggunakan minyak pada rambut kepala ataupun jenggot. Wa tatayyubu jami'il badani, dan wangi-wangian pada seluruh badannya. Jadi diharamkan baik untuk laki-laki menutup kepala, dan diharamkan pula untuk perempuan menutup wajahnya, atau menutup sebagian kepala laki-laki dan sebagian wajah bagi perempuan. Juga diharamkan untuk memotong kuku, rambut, serta menggunakan minyak-minyak yang berupa wangi-wangian. Wa yahrumu aqdun nakahi, dan diharamkan melakukan akad nikah, wal jima'u atau sanggama, wa muqaddimatuhu, dan permulaannya, wa itlafu kulli hayawanin barriyin wahsyiyin makulin, dan membunuh setiap hewan darat liar yang bisa dimakan. Wal mar'atu karrajuli fil muharramati, perempuan dan laki-laki sama hukumnya di dalam hal-hal yang haram dalam haji. Jadi antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaannya di dalam hal-hal yang diharamkan saat dilakukan ibadah haji. Selanjutnya kita akan memasuki tentang hifzul qulbi minal ma'asi, yakni penjagaan hati dari maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hifzul qulbi minal ma'asi, menjaga hati dari kemaksiatan. Wajibun ala kulli muslimin, adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim. Wa kadza hifzul a'dha'is sab'ati fardu ainin ala kulli muslimin, begitu pula menjaga 7 anggota tubuh adalah fardu ain hukumnya bagi seorang muslim. Famin ma'asil qulbi, yang termasuk di dalam kemaksiatan hati apa-apa saja itu, yakni asyakku fillahi ta'ala, ragu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal amnu min makrillahi, merasa aman dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal qunutu min rahmatillahi ta'ala, berputus asa dari rahmatnya. Wat takabburu ala ibadillahi ta'ala, bersombong diri. Warroya'u riya, wal ujubu bita'atillahi ta'ala, ujub atau berbangga diri dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hasadu, hasad. Wal hikdu ala abidillahi, hikid atau benci terhadap hamba Allah. Wa maknal hasad, apa itu yang dimaksud dengan hasad, yakni karahiyatun na'mati alal muslimi wastithqaluha. Adapun makna dari hasad adalah kebencian terhadap nikmat yang diberikan kepada orang lain ataupun keberatan terhadap nikmat tersebut. Jadi di antara beberapa hal yang telah disebutkan, yakni
berputus asa, bersombong diri, ria, ataupun hasad, hikid, itu termasuk dari kemaksiatan hati. Jadi kita sebaik-baik mungkin untuk menjaga hati kita dan janganlah kita melakukan hal-hal yang tidak dipuji seperti bersombong tadi atau hasad atau benci, karena itu hanya akan membawa dampak buruk kepada diri kita sendiri. Wa minha al-israru ala maksiyatillahi, yakni dan yang termasuk dalam kemaksiatan hati adalah terus-menerus di dalam kemaksiatan. Wal buhlu bima aujaballahu ta'ala, dan pelit terhadap apa-apa yang diwajibkan Allah. Wa su'uzanni billahi wa bikhalqillahi, sangka buruk terhadap Allah dan juga hambanya. Wa tasghiru lima azzamallahu min ta'atin au ma'diyatin au qur'anin, meremehkan apa-apa yang diagungkan Allah dari ketaatan atau kemaksiatan atau Quran, au ilmin atau ilmu-ilmu, au jannatin au narin, atau surga ataupun neraka. Wa kullu dzalika minal ma'asi wal khaba'ithil muhlikati, dan setiap kemaksiatan tersebut akan kerusakan tersebut merupakan penghancur. Bal ba'du dzalika mimma yudkhilu fil kufuri, bahkan sebagian dari itu adalah hal-hal yang menjerumuskan ke dalam kekufuran. Wal iyadu billahi ta'ala min dzalik, dan kami berlindung kepada Allah Ta'ala dari hal-hal tersebut. Jadi pelit terhadap apa yang diwajibkan Allah, sangka buruk, ataupun meremehkan ilmu dan juga hal lainnya, itu juga termasuk dari kemaksiatan hati. Jadi kita harus berhati-hati dalam melakukan segala hal agar kita tidak tergolong sebagai orang-orang yang telah melakukan kemaksiatan hati tersebut. Min ta'atil qulbi, ketaatan-ketaatan hati. Wa min ta'atil qulbi, dan adapun ketaatan-ketaatan hati, al-imanu billahi, keimanan-keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yakinu, yang pertama adalah yakin. Wal ikhlasu, ikhlas. Wat tawadu'u, tawadu'. Wan nasihatu lil muslimina, nasihat terhadap muslim. Was-sakha'u, dermawan. Wa husnuzonni, berprasangka baik. Wa ta'zimu sya'airillahi, mengagungkan syariat Allah. Wa syukru ala nikmallahi, bersyukur terhadap nikmat-nikmat dari Allah. Seperti apa saja misalnya, yakni kal islami wa ta'ati wa sa'irin na'ami, seperti Islam dan taat dan semua kenikmatan-kenikmatan. Was-sabru 'alal bala'i, dan bersabar terhadap cobaan seperti mithlul amrodi, seperti penyakit. Wal mihani, bencana. Wa mautil ahibbati, kematian orang yang dicinta. Wa faqdil mali wa tasallutin nasi, kehilangan harta, penguasaan orang. Jadi sebagai bentuk ketaatan hati kita, yakni seperti beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa saja itu bentuknya, seperti yakin kepada hal-hal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas dalam menjalankan segala hal, tawadu atau rendah hati, dan juga dermawan, dan juga berprasangka baik. Jadi kita
lebih baik untuk berprasangka baik daripada kita harus memikirkan hal-hal yang berupa prasangka buruk. Dan sabar juga termasuk dari ketaatan hati, seperti sabar terhadap cobaan-cobaan, yakni seperti penyakit atau mengalami bencana, dan juga ditinggalkan oleh orang yang kita cintai untuk selamanya. Wasobru alat ta'ati, dan sabar dalam menjalankan ketaatan. Wasobru alat ta'ati, dan sabar dalam menjalankan ketaatan. Wasobru anil ma'asi, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Wathiqatu birrizqi minallah, dan sikoh atau yakin terhadap rezeki dari Allah. Wa bu'dud dunya, dan benci terhadap dunia. Wa adawatun nafsi wasyaitani, dan memerangi hawa nafsu serta setan. Wa mahabbatullahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi wa ahlil baitihi wattabi'ina wassalihina, dan juga serta mencintai Allah dan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat beliau dan ahlil bait beliau serta para tabiin dan para solihin. Warroda anillahi wattawakullu alaihi, ridho terhadap Allah dan tawakal kepadanya. Wa ghairu dzalika minal wajibatil qulbiyatil munjiyati, dan selain itu semua dari kewajiban-kewajiban hati yang merupakan penyelamat. Jadi kita sebagai hamba Allah hendaknya senantiasa untuk bersabar untuk selalu dalam ketaatan, dan juga sabar untuk menahan diri dari kemaksiatan, dan kita juga harus yakin terhadap rezeki yang Allah tetapkan. Jadi kita jangan takut akan hal-hal yang seperti besok kita mau makan apa atau akan seperti apa. Kita cukup berusaha dan yakin terhadap apa yang telah Allah tetapkan tersebut. Kita juga harus mencintai Allah, mencintai Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau serta ahlil bait serta para tabi'in dan juga para solihin. Kita sebagai hamba Allah juga hendaknya senantiasa untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya adalah ma'asil jawarihi, kemaksiatan anggota tubuh. Wa amma ma'asil jawarihi fa ma'asil batni. Adapun kemaksiatan anggota tubuh yaitu kemaksiatan perut. Seperti apa sajakah? Yakni mislu aklir riba, memakan riba, wa syurbi kulli muskirin, minum segala yang memabukkan, wa akli malil yatimi, memakan harta anak yatim, wa kulli ma haramallahu alaihi minal makulati wal masyrubati, dan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah dari makanan dan juga minuman. Wa qad la'anallahu wa rasuluhu akilar riba wa kullaman a'ana ala aklihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah melaknat orang-orang yang memakan riba dan setiap orang-orang yang membantu dalam memakannya. Wa la'ana syaribal khamri wa kullaman a'ana ala syurbihan hattal ba'i laha, dan melaknat orang yang meminum khamar dan seluruh yang membantu dalam meminumnya sampai menjualnya. Yakni ini termasuk dalam kemaksiatan perut seperti memakan riba, meminum segala yang memabukkan, dan juga memakan harta anak yatim dan segala sesuatu makanan minuman yang telah Allah haramkan. Bukan hanya sebagai pengguna saja yang akan mendapat laknatnya, namun juga seperti
yang menjual atau yang menyediakan makanan dan minuman haram, ataupun yang mempermudah seorang tersebut melakukan hal-hal yang telah dilarang ini, seperti riba tersebut, dan juga memakan atau meminum hal-hal yang memabukkan. Jadi kita harus senantiasa untuk berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu, jangan sampai kita mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah SAW karena kemaksiatan yang telah kita lakukan tersebut. Selanjutnya adalah ma'asil lisani, maksiat lidah. Ma'asil lisani katsiratun aidon. Adapun kemaksiatan lidah ini sangatlah banyak bentuknya. Mithlul ghibati, seperti ghibah. Apa itu ghibah? Yakni wahiya dzikruka akhokal muslima bima yakrahu wa in kunta shadiqan, yaitu menyebutkan sesama muslim apa-apa yang tidak disukainya walaupun benar. Wan namimati wal kadhibi, dan namimah dan berbohong. Wa tatmi wasabbi walla'ni wa ghairiha, dan memaki serta mencela, melaknat dan lainnya. Jadi maksiat lidah ini banyak sekali bentuknya, seperti ghibah, namimah, berbohong, mencaci, mencela, dan juga hal-hal lainnya. Seperti ghibah sudah sering terjadi di sekitar kita, namun perlu kita ketahui bahwa ghibah ini termasuk kemaksiatan, yakni maksiat lidah. Jadi kita sebagai hamba Allah, kita hendaklah untuk menggunakan lidah kita sebaik mungkin, seperti berbicara atau bertutur dengan kata yang baik dan juga tidak berbohong. Senantiasalah untuk menyampaikan hal-hal yang benar. Selanjutnya ma'asil aini, maksiat mata. Ma'asil aini yang termasuk dalam kemaksiatan mata, mithlun nazori ilan nisa'il ajnabiyati, seperti melihat perempuan yang bukan muhrim, wa nazoril aurati, melihat aurat, wan nazori bil istihqari ilal muslim, melihat muslim dengan pandangan hina, wan nazori fi baitil ghairi bi ghairi idnihi, atau melihat rumah orang lain tanpa izin. Jadi ada juga yang disebut dengan maksiat mata, yakni seperti melihat perempuan yang bukan muhrim gitu. Begitu pula dengan melihat aurat, itu juga termasuk dalam maksiat mata. Hal yang sering terjadi di sekitar kita adalah seperti melihat rumah orang lain tanpa izin. Itu juga ternyata termasuk di dalam kemaksiatan mata. Jadi kalau kita ingin berkunjung ke rumah orang lain lalu ingin melihat-lihat, hendaknya kita izin terlebih dahulu kepada tuan rumah tersebut. Selanjutnya adalah ma'asil udhuni, maksiat telinga. Ma'asil udhuni, adapun kemaksiatan telinga, yakni kal istima'i ilal ghibati, seperti mendengar ghibah, wa ghairu dzalika minal muharramati, ataupun hal-hal lain yang diharamkan. Terkait dengan ghibah tadi, bukan hanya yang menyebarkan atau yang memulai ghibah yang akan mendapatkan dosa, namun yang mendengarkan juga akan mendapatkan dosa, yakni sebagai dosa maksiat telinga. Karena ini merupakan hal yang tidak diperbolehkan atau hal yang hendaknya kita hindarkan. Jadi ketika ada orang lain atau teman kita yang memulai untuk menggibah, sebaiknya kita pergi atau meninggalkan tempat tersebut agar kita tidak mendengar gibahan tersebut dan kita terhindar dari dosa. Selanjutnya ma'asil yadi, maksiat tangan. Selanjutnya adalah ma'asil yadi, maksiat tangan. Wa ma'asil yadi
Adapun kemaksiatan tangan apa-apa saja itu, yakni katatfifi fil kaili wal wazni, seperti curang di dalam timbangan, wal hiyanati hiyanat, wasariqoti pencurian, wasairil muamalatil muharramati dan segala kegiatan yang haram. Seperti apa? Yakni kalqotli wad-dorbi bighairi haqqin, seperti pembunuhan atau pemukulan tanpa sebab yang benar. Jadi pernah kita dengar ya bahwa ada pedagang yang melakukan kecurangan di dalam timbangannya, seperti mengurang berat dari barang tersebut, dan itu merupakan termasuk dari maksiat tangan, karena kita senantiasa disuruh atau diperintah untuk melakukan hal-hal yang berupa kejujuran. Khianat, pencurian juga termasuk di dalam maksiat tangan, dan segala kegiatan haram seperti pembunuhan dan pemukulan tanpa sebab yang benar. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk membunuh atau pemukulan terhadap sesuatu dengan tanpa adanya alasan yang benar gitu, kecuali jikalau ada alasan yang memang patut untuk kita melakukan hal tersebut, seperti ketika kita hendak melindungi diri dari ancaman, maka tidak apa-apa jika kita melakukan pemukulan, karena itu merupakan sebab yang benar, yakni tujuan kita adalah ingin melindungi diri kita. Yang selanjutnya adalah ma'asir rijli atau kemaksiatan kaki. Wa ma'asir rijli, adapun kemaksiatan kaki, al-masyu fi si'ayati bi muslimin au qatlihi, seperti berjalan untuk mencelakai muslim atau membunuhnya, au ma yadurruhu bi ghairi haqqin, atau apa-apa yang membahayakan muslim tersebut tanpa sebab yang benar. Wa ghairi dzalika min kulli ma harumal masyu ilaihi, dan selain itu apa-apa yang diharamkan dari hal-hal yang diharamkan untuk berjalan kepadanya. Jadi ketika kita menuju ke suatu tempat dengan niat yang buruk, maka selama kita berjalan tersebut kita akan mendapatkan dosa, karena itu termasuk dari kemaksiatan kaki. Namun jikalau kita pergi untuk ke suatu hal yang baik, seperti ingin melakukan pengajian atau ingin bersilaturahmi, maka selama kita berjalan kita akan memperoleh pahala. Selanjutnya adalah ma'asil farji, kemaksiatan kemaluan. Wa ma'asil farji, adapun bentuknya kemaksiatan kemaluan ini yakni kazina wal liwati, zina, liwat atau sodomi, wal istimna'i bil yadi, istimna atau onani, wa ghairiha min ma'asil farji, dan selain itu dari kemaksiatan kemaluan. Jadi zina, liwat atau istimna ini termasuk dari kemaksiatan kemaluan. Jadi kita hendaknya untuk menghindari hal-hal tersebut, karena hal-hal tersebut termasuk pada kemaksiatan kemaluan, yang berarti kita akan memperoleh dosa ketika kita melakukan hal tersebut. Selanjutnya adalah tentang ma'asil badani, kemaksiatan tubuh. Ma'asil badani wal maksiyatu bikullil badani. Kemaksiatan tubuh yaitu kemaksiatan dengan seluruh badan. Apa-apa saja itu? Kal uquqi lil walidaini, durhaka kepada orang tua. Wal firari minaz zuhfi wa huwa minal kabairi, kabur dari peperangan, yang hal tersebut merupakan dosa besar. Wa ghairi ma dzukira
Dan selain dari apa yang telah disebutkan, mithlu qati'atir rahimi, seperti memutuskan silaturahmi, wa zulmin nasi, dan menzolimi orang lain. Jadi kemaksiatan tubuh banyak sekali bentuk-bentuknya. Jadi kemaksiatan tubuh ini seperti zolim terhadap orang lain, ataupun memutuskan silaturahmi, dan juga durhaka terhadap kedua orang tua kita. Kita sebagai hamba Allah senantiasa harus taat atau tidak durhaka kepada orang tua kita, karena ridho orang tua juga merupakan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah kabur dari peperangan. Jadi kabur dari peperangan ini juga merupakan dosa besar, sehingga kabur dari peperangan ini tidaklah boleh untuk dilakukan, karena itu termasuk pada golongan dosa besar. Memutuskan silaturahmi juga termasuk kemaksiatan tubuh, sehingga kita tidak diperbolehkan untuk memutuskan silaturahmi. Kita hendaklah untuk senantiasa menjaga silaturahmi terhadap sesama manusia. Wallahul muwaffiqu wal mu'inu lima yuhibbu wa yardo. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memberikan taufik dan Maha membantu terhadap apa-apa yang dicintainya dan juga diridhoinya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan sholawat kepada Sayyidina Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita telah selesai membahas kitab ini yang dimulai daripada bab haji hingga sampai pada bagian terakhirnya. Pada buku ini juga diakhiri dengan doa qunut syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fi man hadaita, wa afina fi man afaita, wa tawallana fi man tawallaita, wa barik lana fi ma a'taita, wa qina syarra ma qadaita, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika, wa innahu la yadhillu man walaita, wa la ya'izzu man 'adaita, tabarakta wa ta'alaita, falakal hamdu 'ala ma qadaita, wa lakas syukru 'ala ma an'amta bihi awlaita, nastaghfiruka wa natubu ilaika, wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa sallama. Ya Allah, berilah kami petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk, dan berilah kami afiah atau kesehatan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan, dan uruslah perkara-perkara kami sebagaimana orang-orang yang Engkau urus perkara mereka, dan berilah keberkahan kepada kami atas apa-apa yang Engkau anugerahkan, dan lindungilah kami dari keburukan yang telah Engkau tetapkan, karena sesungguhnya Engkau menetapkan sesuatu dan tidak ada ketetapan yang menetapkan ke atasmu, dan sesungguhnya tidaklah akan terhina mereka yang Engkau tolong, dan tidaklah akan mulia mereka yang Engkau musuhi. Engkau maha suci, wahai Tuhan kami, dan Engkau maha tinggi. Maka segala puji terlimpahkan hanya untuk-Mu atas apa yang Engkau tetapkan, dan segala syukur hanya untuk-Mu atas apa yang Engkau anugerahkan, dan segala kebaikan yang Engkau berikan. Kami memohon ampun padamu, dan kami bertaubat dan kembali kepadamu. Semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam kepada sebaik-baik makhluknya Muhammad dan keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Amin, amin ya rabbal alamin.
Sekian pembahasan terhadap kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah, dan saya Hayatun Nufus mohon undur diri. Mohon maaf jikalau terdapat kesalahan dalam penyampaian ataupun di dalam sikap. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.